Hei, bangun! Aku mengguncang tubuh Larissa yang masih terlelap di bawah selimutnya. Bangun! Sah! Udah siang nih, kamu harus sekolah. Kau kembali mengguncang tubuhnya. Kali ini dia bangun. Dia mengucek matanya yang masih mengantuk. Apa sih Om? Ganggu aja. Aku masih ngantuk. Keluhnya karena tidurnya terganggu. Udah siang, tahu? Jam 7 nih. Kebo banget kamu ini. Gerutuku. Dia langsung melotot melihat ke arah jam dinding di kamarku, dan langsung berlari ke kamar mandi. Dasar gadis aneh. Ucapku ketika melihat Larissa tergesa-gesa masuk ke kamar mandi. Aku mengambil arlojiku dan mengenakannya di lengan kiriku. Terdengar suara percikan air dari dalam kamar mandi. Larissa pasti sedang mandi. Aku mengenakan kaos kakiku dan bersiap untuk turun ke bawah untuk sarapan. Om, panggil Larissa dari kamar mandi. Apa? Jawabku. Tolong ambilin handuk dong Om. Aku lupa. Renyeknya. Ceke kakak, bagaimana tak lupa? Dia mandi di kamarku bukan? Mana ada barang-barangnya di sini? Aku mengambil handuk bersih dan kering dari lemariku, lalu menyodorkannya padanya, yang membuka sedikit pintu kamar mandi. Makasih Om. Ucapnya senang. Gak makasih gimana? Kan udah diambilin. Gerutuku dalam hati. Belum sempat aku keluar dari kamar. Larissa sudah keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk saja yang melilit tubuhnya. Astaga! Ucapku lalu memalingkan mataku. Loh, kenapa? Tanyanya heran. Om kenapa? Kok kaget lihat aku pakai handuk? Tanyanya. Astaga, sepolos itukah dia? Gak usah banyak tanya. Cepat ke kamar kamu dan pakai baju. Kita terlambat. Perintahku tanpa menoleh padanya. Bahaya sekali jika aku melihatnya terus yang memakai handuk. Iya, tunggu ya. Dia langsung berlari keluar. Aku bernafas lega, karena Larissa sudah keluar. Hampir saja imanku goyah karenanya. Aku menunggunya di meja makan sambil membuat sarapanku sendiri. Dia telah siap dan bergabung denganku duduk di meja makan. Om kok gak bikinin buat aku? Tanyanya saat aku hendak memakan roti selai milikku. Kamu bikin sendiri? Saya telat gara-gara kamu. Jawabku ketus. Ish, Om jahat deh. Kan biasanya aku yang bikinin sarapan buat Om. Kenapa nggak sekalian buatin buat aku juga? Tanyanya, benar juga apa yang dikatakannya. Aku memang selalu kalah kalau bicara dengannya. Aku memberikan roti selai milikku padanya. Dia tersenyum senang dan memakannya dengan lahap. Sedangkan aku membuat yang baru pastinya. Jas, besok ada acara reuni sekolah. Kamu dateng gak? Tanya Vera saat kami sedang makan siang bersama. Gak tahu, aku malas. Jawabku simpel. Malas kenapa? Takut ketemu mantan. Goda Vera. Enggak kok, cuma malas aja. Lagian banyak kerjaan. Laku. Ayolah, udah lama banget kita nggak ketemu mereka. Masa kamu gak pengen tahu kabar mereka? Iya, aku ikut deh. Jawabku pasrah. Vera tersenyum senang mendengar jawabanku. Mereka pasti bawa pasangan. Aku gak punya pasangan. Keluh Vera. Ya carilah. Cowok kan banyak. Enggak kah? Faku mau tahu kabar si Fandi. Apa dia masih lajang ya? Aku mau gebet dia lagi. Vera tampak gembira ketika menyebut nama Fandi, mantan pacarnya di SMA dulu. Mungkin dia lajang kayak kamu. Dia kan orangnya gak suka main cewek. Jawabku, karena seingatku Fandi memang sama sepertiku yang susah jatuh cinta. Iya ya, bisa jadi dia masih lajang. Aku bisa guide dia lagi. Vera gembira. Aku tersenyum senang melihat Vera yang gembira. Oh iya, Sylvia pasti masih cantik kayak dulu. Vera tiba-tiba menyebut nama Sylvia. Gadis yang pernah menyukaiku saat SMA. Tapi aku tak pernah membalas perasaannya karena aku memang tak menyukainya. Terus? Tanyaku. Ya, sekarang kan udah dewasa. Dia pasti cantik banget, kamu gak akan nolak lagi. Vera menggodaku. Terserah. Jawabku ketus. Aku tak suka saat Vera membahas soal Sylvia. Aku tak menyukainya. Bukan karena Sylvia menyebalkan. Tapi karena aku pernah melihatnya bercumbu dan tubuhnya digerayangi oleh Marvel, teman sekelasku, di gudang sekolah.
Pantaskah gadis seperti Sylvia disebut gadis baik-baik? Mungkin saja bukan hanya Marvel yang menjarah tubuhnya. Karena dia tampak seperti gadis yang nakal bagiku. Aku tak suka. Kenapa sih kamu gak suka Sylvia? Dia kan cantik. Tanya Vera. Gak apa-apa. Gak suka aja. Salah. Aku balik bertanya. Ya, enggak. Cuma aneh aja. Apa jangan-jangan kamu suka yang berbatang juga? Perkataan Vera membuatku tersedak. Apaan sih? Tanyaku kesal. Dia tertawa. Mana suka aku dengan sesama jenis? Aku pria normal. Aku menyukai wanita. Hanya untuk saat ini belum saja. Habisnya kamu udah tua masih lajang. Ledeknya. Aku tua. Kamu juga. Aku berbalik meledeknya. Dia cemberut. Kena kan? Ledekku, lalu aku tertawa puas. Om, makan malam dulu. Panggil Laris padaku yang sedang asyik menonton pertandingan bola. Ya, jawabku. Lalu menghampirinya yang sudah duduk di meja makan. Dia memasak beberapa jenis makanan, tampak enak sekali. Aku pun mengambil piring, menuangkan nasi dan mengambil lauk masakannya. Rasanya enak, entah kenapa Laris sepandai masak meski masih pelajar SMA. Kenapa kamu jago masak? Tanyaku. Aku sering belajar dari ibu. Ibu kan punya warung makan. Jadi aku sering bantuin ibu. Kata ibu perempuan itu harus bisa masak supaya suaminya bahagia. Jawabnya polos. Ah, iya. Mungkin aku beruntung karena bisa memiliki istri yang jago masak sepertinya. Saya kira kamu kursus masak. Buat apa kursus masak? Toh ibu juga bisa ngajarin. Ibu kamu pasti bangga punya anak seperti kamu, ucapku. Dia langsung menghentikan makannya. Wajahnya sedih dan berlari ke kamarnya. Sah, panggilku. Dia selalu sedih ketika ibunya disebut. Aku maklumi itu karena dia masih remaja. Dia masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Dan aku malah tak sengaja membunuh mereka. Aku menghentikan makanku. Aku berlari menyusul Larissa ke kamarnya. Sah, ucapku sambil membuka pintu kamarnya perlahan. Dia menenggelamkan wajahnya di atas bantal. Dia terisak. Aku mendekatinya. Aku mengusap kepalanya lembut. Sah, maaf ya. Saya nggak bermaksud menyebut ibu kamu. Sungguh saya nggak sengaja. Jelasku berusaha menghentikan tangisnya. Sah, tolong maafkan saya ya. Larissa berhenti menangis. Dia bangun dan berbalik menghadapku. Dia mengusap air matanya dan menghambur ke pelukanku. Dia menangis di bahuku. Aku tahu dia sedih karena aku membahas tentang ibunya yang telah tiada. Belum lagi akulah penyebab kematian mereka. Maafkah saya, Sah, ucapku sambil terus mengelus punggungnya lembut, seperti seorang kakak kepada adiknya. Jujur saja, meski usiaku sudah hampir kepala 3, tapi aku masih muda dari segi penampilan. Bisa dibilang aku lebih cocok jadi kakaknya. Larissa tampaknya betah di dalam pelukanku. Aku membiarkannya menangis di pelukanku sepuasnya. Aku membalas pelukannya. Tubuhnya hangat dan wangi khas seorang gadis. Aku menoleh ke bagian lehernya yang putih dan mulus. Manku mulai goyah. Ah, shit. Jangan, dia masih sekolah. Aku tak boleh merusaknya. Tidak, Akik. Gumamku dalam hati. Kepalaku terasa akan meledak. Kuraskan wajahku panas. Tahan, Jason. Tahan, dia masih sekolah. Gumamku lagi. Aku mengatur nafasku. Aku harus bisa menahan diriku. Jangan sampai merusak Larissa yang masih mengejar impiannya. Apa? Aku menginginkannya. Itu artinya, aku sudah menganggapnya sebagai wanita dewasa. Shit. Bab ketiga.